Karena masalah kemarin, Yuri memutuskan untuk menemani Yukito, di mana Yuri bermaksud untuk pergi bergandengan tangan. Tapi Yukito yang bingung malah memberikan kakaknya uang, kayak dipalak gitu, yang mana membuat Yuri jadi marah. Tapi Yukito malah berpikir kalau uang yang diberikan terlalu kecil, dan itu semakin membuat Yuri murka. Yuri pun menjelaskan soal Yukito yang baru sembuh. Jadi Yuri akan menemani Yukito ke sekolah bersama-sama. Tapi menurut Yukito itu terlalu gila dan akan jadi masalah. Apalagi itu akan berakhir seperti waktu itu lagi. Yukito pun menolaknya dengan tegas tawaran Yuri, yang membuat Yuri sedikit kaget. Di sekolah semua orang menjadi heboh. Heboh karena Kokonoe Yuri sedang bergandengan tangan dengan seseorang. Meski Yukito menolak tawaran untuk memegang tangan, tapi kok malah berakhir jadi rangkulan seperti ini. Di kelas, Yukito merasa sangat lelah sekali. Koki datang untuk mengejeknya dengan berkata, "Sungguh pagi yang indah." Tentu itu membuat Yukito menjadi kesal karena kenyataannya itu dilakukan karena terpaksa, dan itu membuat Yukito menjadi sangat kesal karena kehidupan sekolahnya yang tenang kini menghilang. Yukito yang kesal pun pergi melarikan diri ke kantin. Sedangkan di sisi lain, Yuri kaget dengan fakta yang dia temukan. Jangan-jangan maksud Yukito memberinya uang adalah untuk menjadi sugar sisternya Yukito. Yuri menjadi bersemangat dengan maksud tujuan Yukito melakukan itu. Beralih ke seorang gadis yang sedang menikmati bentonya. Gadis bernama Kyoka itu dipanggil oleh seorang pria. Temannya menggoda Kyoka yang sangat populer, dan tentu saja pria itu menyatakan cintanya ke Soma Kyoka. Kyoka hanya terdiam, bingung untuk menjawab apa. Kyoka dengan tegas menolak pria itu dan berkata ia tak kenal siapa pria ini. Pria itu tetap mencoba dengan berkata bisa mengenali dirinya ketika mereka berpacaran. Mata pria itu melirik ke sebuah arah, dan ketika Kyoka akan menjelaskannya, matanya juga ikut melirik ke arah yang sama, yang mana ada Yukito yang sedang menyendiri di sana. Yukito hanya peduli soal makanan yang ia beli. Mereka berdua bertanya ke Yukito apa yang ia inginkan, tapi Yukito menjawab ini baru pertama kali mereka bertemu. Jadi Yukito tak butuh apapun dan menjelaskan kedatangan ia di sini hanya untuk menikmati makanannya dengan tenang dan anggap saja dia tak pernah ada di situ. Pria itu menjadi kesal dan pergi meninggalkan Yukito dan Kyoka. Yukito akhirnya senang karena suasana menjadi lebih tenang. Kyoka pun ikut duduk bersama Yukito, yang mana menurut Yukito itu akan menjadi masalah baginya. Kyoka menggoda Yukito dan bertanya apa yang dilakukan Yukito di sini. Jangan-jangan tujuannya juga sama seperti pria sebelumnya. Tapi Yukito menjawab tidak. Kyoka malah mulai berbicara soal dia dan pria sebelumnya, yang mana Yukito menjadi kesal karena tak seorang pun bertanya soal itu. Kyoka tak percaya kalau Yukito itu murid baru karena ia sangat kejam kepada sempainya. Tapi bagi Yukito, tak ada yang menarik baginya saat ini kecuali kedua roti yang ia makan. Kyoka menjadi sedih karena kehadirannya kalah dengan dua roti buatan kantin. Dalam hatinya, Yukito berkata kalau Kyoka orang yang sangat berbahaya karena tiba-tiba menjadi akrab. Padahal baru pertama kali bertemu. Kyoka berkata untuk jangan mengabaikannya dan bertanya apakah benar Yukito di sini karena introvert dan tak punya teman. Yukito yang merasa tersinggung berteriak dan berkata Kyoka adalah orang yang baik, dan Yukito merasa tersentuh karena Kyoka memahami Yukito yang introvert dan memanggilnya senpai arogan. Kyoka menjadi kesal karena panggilan Yukito barusan, dan Yukito bertanya harus memanggil Kyoka apa. Tapi Yukito menarik kata-katanya karena ia juga tak terlalu peduli dan membuat Kyoka menjadi kesal. Kyoka mengenalkan dirinya bernama Soma Kyoka dan ia duduk di kelas 2. Tapi Yukito malah lebih memilih rotinya yang ia salah beli tadi. Itu membuat Kyoka menjadi sedih karena dirinya kalah dengan roti. Yukito mengenalkan dirinya dan Kyoka bertanya apakah ke depannya Yukito akan selalu datang kemari, dan Yukito menjawab sesekali akan datang kemari. Kyoka senang mendengarnya dan mungkin akan datang kemari juga. Tapi bagi Yukito itu akan sangat merepotkan dalam arti yang baik sebagai bentuk sarkas. Menurut Kyoka hanya Yukito yang bersikap seperti ini kepadanya. Kyoka sebelumnya cukup depresi, tapi setelah berbicara dengan Yukito itu membuatnya jadi lebih baik. Yukito berkata kalau begitu bisakah ia mendapatkan biaya konsultasinya, dan Kyoka menjawab kalau nanti ia akan membelikan roti krim favorit Yukito, dan Yukito memanggilnya Dewi dan sekarang akan dipanggil Dewi Senpai.
Tentu saja Kyoka menolaknya dan pergi. Yukito pun merenung karena tempat terakhirnya untuk bisa tenang juga sudah hilang. Ketika pulang sekolah, Yukito menjadi kesal karena cuacanya yang tiba-tiba hujan. Ia juga tak bawa payung, tapi hujannya tak juga segera berhenti. Yukito memutuskan untuk menerobos hujan itu. Di jalan pulang, ia melihat seorang wanita yang sedang kehujanan membawa barang. Wanita itu tampak kerepotan sampai-sampai barangnya terjatuh. Yukito menghampiri wanita itu dan memutuskan untuk membantunya. Wanita itu merasa bersalah dan meminta maaf, tapi menurut Yukito karena mereka tetanggaan itu tak masalah baginya. Wanita itu pun menerima bantuan dari Yukito. Yukito menjawab dengan dialek yang aneh yang membuat wanita itu tertawa dibuatnya. Tapi bagi Yukito itu menjadi lebih menarik. Yukito membawa barang-barang itu ke dalam apartemen wanita itu. Wanita itu berkata kalau ia baru saja pindah, jadi tak banyak barangnya saat ini, dan meminta Yukito untuk bersantai. Yukito yang awalnya ingin langsung pulang setelah membantu, malah diundang seperti ini. Wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Himiyama Misaki. Begitu juga Yukito. Misaki kaget mendengar nama Kokonoe Yukito, yang membuat Yukito bingung dan bertanya apakah Misaki mengenal dirinya. Yukito juga kaget kenapa Misaki duduk di sampingnya. Misaki menawarkan segelas minuman dan Yukito bertanya apakah Misaki tinggal sendirian. Misaki menjelaskan kalau dulu ia bertunangan, tapi itu tak berjalan baik, di mana calon mertuanya tak merestui mereka. Yukito menjadi heran karena tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat berat dan menyalahkannya ke Kyoka. Misaki juga berkata kalau ia waktu itu menikah dan punya anak, mungkin anaknya seumuran Yukito. Misaki juga punya impian menjadi seorang guru, tapi ia menyerah. Menurut Yukito, kalau Misaki menjadi seorang guru, pasti muridnya rajin masuk. Maksudnya banyak yang senang. Misaki senang mendengar itu, dan menurut Yukito sendiri itu benar. Misaki menjadi terharu mendengarnya dan bertanya apakah Yukito ingin lebih akrab dengannya dari sekarang, dan Yukito menyetujuinya. Misaki pun berkata bagaimana kalau ia menyapa orang tuanya Yukito sekarang, yang membuat Yukito kaget. Mereka berdua pergi ke rumah Yukito, dan di sana ibu Yukito heran siapa yang ada di depan, di mana Yukito datang bersama seorang wanita tak dikenal. Ibu Yukito bertanya siapa wanita itu, dan Yukito memperkenalkan Misaki kepada ibunya. Misaki menjelaskan soal Yukito yang membantu dirinya mengangkat barang. Dalam hatinya, Yukito ingin segera lari dari sini, tapi entah kenapa Misaki tak ingin melepas dirinya dan malah menggenggam tangannya dengan erat. Misaki pun berterima kasih atas bantuan Yukito, dan jika ingin sesuatu, Misaki akan mengabulkannya. Itu membuat Yukito kaget mendengarnya dan berkata ia akan serius menanggapinya, yang mana Misaki malah memberikan lampu hijau untuk Yukito. Yukito memperingati Misaki dengan berkata untuk jangan menganggapnya serius karena Misaki terlalu memanjakannya. Bisa-bisa Yukito memeluk Misaki. Misaki dengan cepat memeluk Yukito dan berkata itu tak masalah. Yukito dengan panik berkata ia hanya bercanda, dan itu membuat ibu Yukito menjadi panik, yang mana Yukito malah keenakan berada di pelukan Misaki. Yukito pun merasa terpuaskan, tapi bagi Misaki itu terlihat sangat manis. Dan apakah Yukito tidak menyukainya? Yukito berkata ia bingung harus merespon seperti apa karena hal semacam ini baru pertama kali baginya, tak seperti ibunya. Ibunya yang mendengar pun menjadi sangat syok. Yukito sekali lagi meminta maaf atas permintaannya barusan, tapi bagi Misaki itu tak masalah, dan bilang saja jika Yukito ingin dimanjakan lagi, karena hanya itu yang bisa Misaki lakukan untuk Yukito. Dan tiba-tiba ibu Yukito memanggil Misaki, dan Misaki meminta maaf karena merepotkan mereka berdua dan pulang ke rumah. Yukito pun langsung duduk di sofa, sedangkan ibunya menjadi sangat sedih, apalagi setelah ia melihat Yukito sebelumnya. Ibunya melihat Yukito pun berpikir kapan terakhir kali ia memanjakan anaknya seperti Misaki ke Yukito. Mungkin sekalipun tak pernah. Mata yang diperlihatkan Yukito adalah bentuk dari keputusasaan, di mana Yukito tak mengharapkan apapun dan tak menginginkan apapun. Itu semua terjadi karena kebodohan dirinya di masa lalu. Ketika ia menyadari itu, semuanya sudah terlambat. Ia yakin anaknya tak lagi mencintainya. Yukito pun heran dengan ibunya yang pulang lebih awal. Ibunya panik menjawab kalau ia akan bekerja di rumah dari sekarang dan hanya akan pergi ke kantor seminggu sekali. Menurutnya ini mungkin bisa jadi kesempatan terakhir di mana ia bisa lebih dekat lagi dengan Yukito. Ia yakin masih ada waktu untuk mereka bisa menjadi keluarga seutuhnya, karena pada akhirnya hanya ada mereka bertiga saja. Ibu Yukito pun berkata
berkata kalau ia akan memasak makanan malam ini. Dan Yuri pun pulang ke rumah dari sekolah. Yuri dengan tiba-tiba menghampiri Yukito dan berkata jika Yukito ingin melakukan sesuatu, tinggal katakan saja, karena Yuri tak membutuhkan uangnya sama sekali. Itu membuat Yukito bingung apa maksudnya. Yukito heran apakah Yuri tak butuh uangnya, tapi tadi pagi ia mengambil uang Yukito, dan Yukito akan berusaha keras mengikuti keinginan kakaknya dan berkata haruskah ia membayar lebih menggunakan tabungannya. Yuri menjadi kaget karena segitunya Yukito ingin melakukan sugar sister. Yukito yang bingung malah menjawab kalau ia memang rajin menabung, dan membuat Yuri semakin bingung. Dan Yuri pun sudah mengambil keputusan di mana ia akan melakukan apapun dan tak butuh uang dari Yukito. Jadi bilang saja kapanpun itu Yuri akan siap sedia. Yukito yang clueless masih bingung, tapi Yuri melakukan itu hanya demi Yukito seorang. Setelah itu ibunya memanggil Yuri untuk membantunya memasak, di mana di sisi lain Yukito bingung apa yang dimaksud kakaknya, dan cerita pun berlanjut.